Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jaki dan ini tugas pengantar ilmu tafsir dengan tema Ulumul Quran dan sejarahnya. Jadi, apa sih Ulumul Quran itu? Ulumul Quran di sini terdiri dari kata ulum dan juga Al-Quran, di mana ulum ini adalah bentuk plural dari kata al yang maknanya pemahaman dan juga pengetahuan. Lalu pengertiannya dikembangkan lagi menjadi kajian berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Lalu Al-Quran di sini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran di sini adalah suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian yang berkaitan dengan Al-Quran seperti pembahasan asbabun nuzul, pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, masalah maki dan madaniyah, lalu nasih dan mansuh dan mutasyabihat dan juga lainnya. Dan juga kadang-kadang ulumul Quran ini disebut juga dengan usul at-tafsir atau dasar-dasar prinsip penafsiran, karena memuat berbagai pembahasan dasar dan juga pokok yang wajib diketahui dalam menafsirkan Al-Quran. Kita masuk kepada pembahasan kedua, yakni sejarah perkembangan Al-Quran. Jadi sejarah perkembangannya ini berbagi menjadi 5. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Khulafa Ur-Rasyidin. Yang ketiga, periode Tabi'in dan Tabi'id. Yang keempat, periode abad pertengahan. Yang kelima, periode modern pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini tuh belum sepenuhnya disusun secara sistematis, tetapi para sahabat dan juga tabi'in ini banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad ini juga menjelaskan tentang hukum dan juga kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Beberapa contoh hadis yang termasuk dalam ulumul Quran adalah hadis tentang asbabul nuzul al-kafi, terus habis itu tentang nasih dan mansuh, terus hadis tentang muhkam dan juga mutasyabih. Yang kedua, periode Khulafa Ur-Rasyidin. Ulumul Quran pada periode ini mulai berkembang seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah. Salah satu peristiwa yakni pengumpulan Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu juga para sahabat mulai banyak yang menulis tafsir Al-Quran berdasarkan ilmu yang mereka dapat dari Nabi Muhammad dan juga para sahabat lainnya. Contoh tafsir yang ditulis oleh sahabat yakni Ibnu Abbas, tafsir Ubaid bin Ka'ab, dan juga tafsir Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga ada periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada masa ini ulumul Quran semakin berkembang dan bermacam-macam, karena para ulama mulai mengkaji Al-Quran berbagai sudut pandang seperti bahasa balaghah, fikih, kalam, dan tasawuf. Contoh tafsir yang ditulis oleh para ulama ini pada masa tabi'in tabi'ut adalah tafsir Mujahid, tafsir Qatadah, tafsir Hasan al-Basri. Periode keempat yakni periode abad pertengahan. Pada periode ini ulumul Quran mengalami masa kejayaan karena banyak ulama yang mulai menulis karya-karya monumental dalam bidang ulumul Quran dan juga tafsir Al-Quran. Contoh karya-karya tersebut adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti, lalu Mafati Al-Kaib karya Imam Fahrul Razi, dan juga tafsir Al-Kabir karya Imam At-Tabari. Lalu periode terakhir adalah periode modern. Pada masa ini ulumul Quran mengalami perkembangan yang sangat pesat karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Banyak ulama yang menulis tafsir Al-Quran dengan metode baru seperti metode historis kritis, metode psikologis, ilmiah,
dan juga lain-lain. Contoh tafsir yang ditulis oleh ulama pada masa ini adalah Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir Fajilalil karya Sayyid Qutb. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.